Keberhasilannya lolos ke babak final Piala Dunia Catur 2021 membuat nama Jan Krzysztof Duda menjadi bahan perbincangan para insan pecinta catur. Super Grandmaster muda asal Polandia yang namanya melambung saat ia secara gemilang mengalahkan Magnus Carlsen pada turnamen Altiborg Norway Chess 2020 ini. Sebuah capaian yang berhasil menghentikan rentetan 125 game tak pernah kalah pada pertandingan catur klasik milik seorang Magnus Carlsen. Dan kali ini kami mempersembahkan partai catur keren dari Jan Krzysztof Duda yang berlangsung pada Gibraltar Masters 2016. Jan Krzysztof Duda memegang hitam berhadapan dengan Women Grandmaster Hungaria Petra Pap. Partai ini sendiri diawali dengan pertahanan Sisilia variasi Taimanov. Selanjutnya pion hitam ke D6, pion putih G4. Jan Krzysztof Duda kemudian melangkahkan kuda G ke E7, kuda putih B3, pion A6, gajah putih E3, pion B5, kemudian langkah pion putih F4. Langkah selanjutnya dari Jan Krzysztof Duda adalah gajah ke B7. Petra Pap kemudian bersiap melakukan rokade panjang dengan langkah menteri D2. Dan pada titik ini Duda membuat pengorbanan pion G5. Namun putih tidak menerima pengorbanan tersebut dan memilih rokade panjang. Karena apabila pada posisi ini Petra Pap melangkahkan pion makan pion di G5, kemungkinan akan dibalas dengan lompatan kuda hitam ke E5. Dan kuda hitam ini akan menjadi sangat berbahaya. Karena alasan itulah pada game aslinya di posisi ini Petra Pap memilih mengamankan raja dengan rokade panjang. Pion makan pion di F4 dibalas dengan gajah makan pion. Jan Krzysztof Duda selanjutnya melangkahkan kuda ke E5. Dan pada titik ini putih mempunyai sebuah rencana jahat yang ia mulai dengan pengorbanan kuda ke A5. Jan Krzysztof Duda menerima pengorbanan tersebut dengan langkah menteri makan kuda. Petra Pap kemudian meneruskan rencana jahatnya dengan langkah gajah makan kuda. Di sini jika Duda melangkahkan pion makan gajah, maka skakmat dalam satu langkah menteri ke D7. Namun sungguh malang bagi Petra Pap karena hal seperti itu tak terjadi. Karena setelah langkah gajah putih makan kuda, Jan Krzysztof Duda tidak melangkahkan pion makan gajah. Namun Duda memilih langkah benteng ke G8. Putih kemudian meneruskan serangan dengan langkah menteri makan pion D6, ancaman skakmat di petak D7. Akan tetapi ternyata ini merupakan sebuah jebakan dari hitam. Karena pada posisi ini Duda membuat sebuah manuver yang sangat powerful. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Pada posisi ini Jan Krzysztof Duda melangkahkan kuda ke D5 menjebak menteri, karena sekarang menteri putih tak bisa menemukan jalan pulang. Dan dengan terpaksa Petra Pap merelakan menteri dan melangkahkan kuda makan kuda di D5. Jan Krzysztof Duda tidak langsung makan menteri putih dan memilih langkah gajah makan kuda D5. Karena jika sekarang menteri putih mencoba menyelamatkan diri ke C7, akan berhadapan dengan gajah hitam ke H6 skak. Dan tentu saja hitam akan menang.
Oleh sebab itu, pada game aslinya, setelah langkah gajah makan kuda, Petra Pap merespon dengan pion makan gajah. Baru sekarang, Duda melangkahkan gajah makan menteri. Putih masih mencoba melawan dengan melangkahkan gajah makan gajah, yang disambut oleh Duda dengan langkah benteng ke-8 menyerang gajah. Putih mempertahankan gajah dengan pion makan pion di E6. Langkah selanjutnya dari Jan Christoph Duda adalah menteri makan pion A2. Pion makan pion di F7, dan ini langkah skak. Duda membalas dengan raja makan pion. Kemudian Putih masih mencoba melanjutkan permainan dengan mendorong pion ke C3. Akan tetapi setelah Duda melangkahkan benteng ke petak G6, menambah tekanan pada gajah, pada posisi ini Petra Pap terpaksa menyerah. Putih terpaksa menyerah karena sekarang Jan Christoph Duda mempunyai terlalu banyak keunggulan. Jika dilanjutkan, contoh, jika Putih menyelamatkan gajah ke petak A3, maka akan berhadapan dengan menteri ke A1 skak. Raja hanya bisa ke C2 dan akan dibalas dengan menteri makan benteng D1 skak mak.